Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sudah naik ke kelas 6 dengan nilai yang terbaik. Semoga dengan nilai yang terbaik kalian semua bisa menambah semangat untuk belajar lebih baik dan juga bisa menjadi contoh bagi adik-adik kalian kelas 1 sampai kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Pak Miftah akan menyampaikan materi SKI tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, anak-anak harus mempersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Bersiap? Sebelum masuk ke materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, perlu kita mengulas terlebih dahulu pelajarannya sebelumnya, yaitu sebab Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah karena telah ditinggal oleh paman dan istri beliau yang bernama Siti Khadijah, sehingga beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Yang kedua, penduduk Madinah telah banyak yang memeluk agama Islam. Dan sebagian kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah. Itu sebab perintah dari Rasulullah SAW yang terjadi setelah Baiat Aqabah yang kedua. Berita ini telah didengar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka marah dan khawatir jika Islam semakin berkembang pesat, semakin banyak yang memeluk. Nah, kemudian para pembesar kafir Quraisy bersepakat, bermusyawarah agar membunuh Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk ke strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Strategi yang pertama yaitu mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi, masjid yang paling terkenal, masjid yang paling kita diziarahi ketika kita ke Madinah. Masjid ini berdiri di atas tanah milik anak yatim yang bernama Sahal dan Suhel yang sudah dibeli oleh Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana dan menata kota Madinah. Yang ketiga yaitu persaudaraan kaum muslimin dan kaum muhajirin dan ansor berdasarkan agama bukan darah keturunan. Yang keempat, membuat rumusan pokok undang-undang. Yang kelima, kelompok yang bermusyawarah tadi terdiri dari golongan ansor, muhajirin dan Yahudi. Dan ketiga kelompok tadi ini bergabung jadi satu dan membentuk undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah terdapat butir-butir. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa kaum Yahudi harus hidup damai bersama kaum muslimin, tidak boleh bermusuhan. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi wajib nasihat menasehati, tolong menolong, saling gotong royong, saling bersosial agar tidak terjadi permusuhan. Itu adalah butir-butir perjanjian. Yang ketiga, bahwa kota Madinah adalah kota yang suci dan wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Jadi, orang-orang yang sudah masuk dalam perjanjian harus menghormati kota Madinah sebagai kota yang suci, kota yang sangat dimuliakan. Butir-butir yang keempat yaitu bahwa siapa saja yang tinggal di luar atau di dalam kota Madinah wajib melindungi diri dari keamanan agar tidak terjadi apa yang tidak mereka inginkan. Itu adalah butir-butir perjanjian yang sudah disepakati oleh tiga golongan tadi, Ansor, Muhajirin dan kaum Yahudi. Itulah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Demikian penjelasan Pak Miftah, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.